Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Tretan 91. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya sekarang bersama dengan ketua dari Panji Jogotole, Mas. Komunitas Ya. Panji Jogotole. Yang kemarin yang sempat dibahas sama Mbak Ika. Jadi kemarin saya sempat silaturahmi, Mas, ke Mbak Ika. Jadi Mas Anwar ini lebih lebih mengenalkan nama-nama keris yang ada di Sumeneb gitu. Seperti macam-macamnya lah. Beliau insya Allah ada beberapa yang akan kita bahas tentang keris-keris yang ada di Sumeneb. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Mas. Siap. Ya, kebetulan nama saya masih sama sejak tahun 85 sampai sekarang. Masih bernama Anwar, seperti itu. Itu panggilannya sih. Panggilannya sih macam-macam, tapi kita pakai yang Anwar saja. Gitu. Kebetulan ya suka aja sama keris, sama budaya, sama sejarahnya gitu. Kalau asal dari mana, Mas? Asalnya dari Longos, Gapura, Kecamatan Gapura. Jadi Longos ini desanya ini bersebelahan dengan salah satu jenengan keris yang terkenal, yaitu Ben Maju kalau orang rumah. Ada juga yang menyebut Banuaju. Nama kerisnya itu? Iya, itu nama desa. Nama desa. Jadi dijadikan nama desa. Itu jenis dapur atau apa? Sebenarnya lebih mengingat pada si pembuat sebenarnya. Jadi falsafah orang Madura itu asal taat hina asal. Gitu. Artinya misal sekarang kita sudah berhasil, tapi kita tidak boleh melupakan asal mula kita itu dari apa dan bagaimana. Itu makanya penyebutan keris di Sumeneb ini, di Madura khususnya di Sumeneb ya, ini beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan yang disebut itu dapurannya, brojol, kemudian pulang gede dan jala misalnya. Tapi kalau di Sumeneb ini yang disebut adalah empu atau asal empu itu. Nama tempat. Nama tempat. Jadi ada namanya Tapu Agung misalkan, kemudian ada Ben Maju, ada Karang Tua, itu. Jadi yang disebut itu adalah asal atau si empu. Misal Citranala, misalkan. Karang Tua ada Kecaren, ada Kemurkali. Nama-namanya itu ya, Mas. Betul. Ini teman-teman ada beberapa koleksi kebetulan yang dibawa oleh Mas Anwar. Ya kalau boleh berkenan kita boleh diperlihatkan gitu, Mas. Boleh ini ya. Yang pertama ini dari handle-nya memang khas Sumeneb. Jadi Sumeneb ini kaya sekali dengan motif handle maupun warangka. Iya. Pikiran semua itu ya, Mas. Iya. Ini disebut juga kocuk marenges. Untuk warangkanya dengudeng Namanya. Ada yang menyebut dengudeng ini berasal dari deng odeng, karena kalau di Atas. di kayak gini kan kayak udeng memang Ya. Tapi ada yang nyebut ini dengudeng gitu. Tapi apapun namanya, yang jelas ini adalah karya asli Sumeneb gitu. Coba boleh diperlihatkan gitu. Ada lambang kuda terbang. Ya, Mas. Iya, kuda terbang. Untuk namanya sendiri tuh, Mas, masuk apa kalau seperti itu? Kerisnya. Iya. Nah, Kalau kerisnya kita menyebutnya keris berema. berumah. Kayak berema. Kalau pamor, si penyebutan pamor ya sama lah dengan di sini di Jawa, atau mungkin ada perbedaan di beberapa daerah, karena biasanya pamor itu identik dengan atau disamakan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya gitu, seperti ngulit semongko gitu. Itu pamor yang jelas, bukan pamor ini. Artinya penyebutannya, karena semangka ini bukan tumbuhan asli Indonesia, itu dari Afrika. Kemudian mungkin setelah semangka datang nih di Nusantara, kemudian loh
ini kok pamornya mirip semangka gitu. Berarti kemungkinan ada penyebutan lain. Iya. Gitu. Bisa jadi, Mas. Itu. Kemudian kalau di Jawa itu ada namanya Bundo Sugodo, Polotirto, malah kalau di kita disebut Pamur Malate gitu. Pamur Melati. Beda-beda ya. Ya. Kemudian ada juga disebut Pamur Paala gitu. Di Madura. Ya, jadi macam-macam. Kalau asal mulanya nama Burma itu seperti apa, Pak? Seperti apa, Mas? Itu memang dari nama empunya, Keburma. Tidak ada referensi yang jelas mengenai empu-empu yang ada di Sumeneb ini. Yang jelas Keburma ini memiliki beberapa karya, ya. Ada yang menamakannya. Jadi ada beberapa pendapat ini, Mas Osi. Jadi ada Burma Beto, Burma Tama, Burma Resi, Burma Kembang misalkan. Masih ada jenisnya. Iya. Jadi penamaan Burma Beto itu ada yang menisbatkan atau mengatakan bahwa Burma Beto itu Burma Beto. Jadi pamor itu seolah-olah kayak batu. Ada yang seperti itu. Tapi kemudian ada juga yang melemahkan pendapat yang seperti itu. Bagaimana dengan Burma Resi misalkan? Kalau itu memang mau dinamakan pada sebuah pamor, Burma Resi, gitu kan? Kan enggak masuk. Kalau Burma Kembang ini masih masuk. Tapi kalau sudah Burma Resi, Burma Tama ini kayak apa sih? Kan kayak gitu. Atau Resi ini kayak apa sehingga kemudian pamornya disebut Resi, kan seperti itu. Ada juga pendapat bahwa Keburma inilah yang tertua, kemudian dia punya keturunan, kan? Paling sepuh. Betul. Kebetulan yang saya pegang ini ada yang mengatakan ini Burma Resi, ada Burma Kembang. Gitu. Jadi satu keris saja sudah banyak. Iya. Banyak. Jadi ini namanya saja pamangki, gitu. Jadi bisa saja antara saya, Mas Fauzi, dengan beberapa pecinta keris ini beda pemahaman tentang menanggu atau mendeteksi ini keris apa gitu. Yang jelas brojol kalau di dapurannya. Rata-rata kalau di Madura itu memang brojol. Tapi empunya siapa? Nah, itu yang memang kelemahan kita di Madura, di Sumeneb. Tidak ada referensi yang pas. Misalkan ada kitab atau manuskrip Burma Beto itu, Keburma itu jenisnya seperti ini misalkan. Jadi yang gampang itu biasanya dari besi intinya dulu, kemudian dikasih pamor full, kemudian dikasih lagi besi, itu biasanya seperti itu sih. Ini masuk Burma ya, Mas? Burma. Kalau yang lainnya, Mas, kita bisa lihat. Burma. Kalau pamor sama ini tadi nunggak semi, ada yang bilang tunggak semi. Nah, kalau ini sama dari ini bahannya dari gigi paus. Gigi paus itu. Gigi paus atau taringnya duyung mungkin, karena di bawahnya lebar. Nah, kalau warangka jenis seperti ini, kalau di Jawa kan adanya ladrang lah yang kayak gini kan untuk acara-acara resmi gitu. Kalau di Sumeneb disebutnya daunan, karena memang mirip daun. Kalau warangka seperti ini? Ya, daunan. Oke. Nah, ini juga sama sih dengan yang tadi. Tapi ini kalau beberapa pendapat teman, ya, itu juga nangguhnya berbeda-beda, Mas Osi. Ada yang menyebutkan ini adalah karang tua, ada yang menyebutnya tetap ini Keburma. Yang membedakan apa, Mas, tadi? Dari bentuknya sebenarnya beda bentuknya dibandingkan yang tadi. Itu beda. Kemudian dari penataan pamornya juga beda. Tapi besi-besi seperti ini biasanya besi-besi karang tua. Karang tua itu nama desa. Nama desa. Empunya itu kayak Murkali, kayak Ceren. Jadi karyanya dua
empu tersebut beda lagi Mas. Tapi nama kerisnya tetap orang tua. Iya, disebut keris karang tua. Ini kebetulan saya dapatnya istilahnya sakundung, artinya memang utuh ori, jadi dewa rangka, isi, kemudian handle-nya. Kebetulan ini ada kerisnya, ada tombaknya di rumah. Jadi tombak yang biasa dipajang di rumah untuk tombak penjaga itu biasanya ukiran tutup tombaknya itu antaboga. Naga antaboga. Itu wasilah perlindungan. Mirip Jawa tapi ya. Kalau Jawa itu ada apa ya? Clearan gimana? Enggak, kalau Jawa lebih ke arah sini kemudian baru naik. Pendek itu daunan rato insyaallah sebutannya. Ada lagi Mas. Kemudian ini pun juga ada dua pendapat. Ini kalau handle-nya Donoriko, ini juga khas Sumeneb. Ini dari kayu yang sudah tua sekali. Kayu apa itu? Entah, ini kayaknya kayu hitam kayak. Kalau orang kayaknya timo kayunya. Iya. Lu 9. Ada yang menyebut ini adalah tampe agung. Tapi biasanya tampe agung itu ada jenggot di sini. Itu buku macan. Ya. Kalau saya pribadi, ini lebih pada Citranala. Jadi Citranala ini dulunya empu keraton, eranya Sultan Abdurrahman, yang karyanya memang luar biasa. Keris ini juga mirip bentuknya dengan keris-keris Belambangan. Motifnya atau? Iya. Cuma kan Citranala ini punya ciri khas di besinya. Apa itu Mas? Ada semacam gelang di situ. Tapi beda kalau Madiun Mageti itu kan langsung kayak pentol korek. Kalau ini enggak, cuma gelang aja. Mana gelang? Di sini. Oh, pakse aja narik. Ya, pakse. Iya. Jadi itu Citranala. Insya Allah Citranala. Tapi ini hanyalah pamangki, hanyalah pendapat. Jadi ya kembali lagi ikhtilaful ummati rahmatun lah. Ini kan nggak ada bukunya. Jadi tiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Gitu, dan itu sah-sah saja. Yang nggak sah itu, yang nggak boleh itu udah beda pendapat, kemudian tengkar itu yang nggak boleh. Kan gitu. Kalau Citranala sendiri itu seperti apa ceritanya? Kalau boleh. Ada beberapa versi sih sebenarnya. Ada versi yang mengatakan bahwa dia kan empu keraton, kemudian dia semacam terusir lah dari keraton karena raja pada waktu itu. Sekali lagi ini saya hanya merangkum beberapa pendapat dari orang-orang. Jadi mohon maaf kalau salah, dan kita semua juga tidak tahu kebenaran ceritanya itu seperti apa. Dari beberapa versi. Ya, isunya. Jadi ketika Sultan pesan keris ke Empu Citranala ini, pesanan Sultan ini nggak langsung dikerjakan sama beliau. Jadi masih nunggu antrian. Itu yang membuat raja ini, Sultan ini marah. Akhirnya Citranala ini juga unjuk gigi di situ. Ya sudah, kalau memang Sultan ini keburu, ya sudah saya kerjakan sekarang. Jadi besi itu langsung diginiin, jadikan keris. Nah, disitulah Sultan itu tersinggung. Gitu. Nah, seperti secara langsung ya. Iya, katanya seperti itu. Jadi sekali lagi ini nggak ada manuskripnya. Ya, ini hanya cerita tutur, ya folklore aja lah.
gitu. Cerita tutur saja ini. Kemudian versi yang lain menyebutkan bahwa Sultan mesen ke Citranala, ke Empu Citranala. Kemudian kan Sultan ini mendesain, saya ingin kerisnya seperti ini. Nah, kemudian ada orang juga mesen ingin sama dengan yang Sultan. Dibuatkan lagi. Kemudian Sultan tersinggung. Ada yang versi yang seperti itu. Sehingga kemudian Empu Citranala ini harus pergi dari Sumeneb dan menetap di Pamekasan. Oh, ceritanya gitu. Iya. Itu versi. Itu hanya cerita lah, nggak ada sampai sejauh ini saya belum menemukan manuskripnya. Ya, karena memang kalau Biduktur itu kan dari ceritanya. Ya. Entah benar salahnya. Iya. Pasti banyak ditambahi, dibumbui gitu ya. Tapi ya itu adalah bagian dari kekayaan berbudaya kita di sini. Ada lagi Mas? Saya ada beberapa patrem ini. Patrem itu patrem ini garis kecil. garis yang kecil. Garis yang kecil itu. Ini ben maju, cuma di patrem dia. Itu warangkanya 66. 66 juga. Iya. Jadi ciri-cirinya kalau ben maju itu pamornya nggak beling seperti ini, seperti yang keris yang dari tadi kita review itu. Jadi biasa dia. Tapi biasanya cukup ampuh untuk dijadikan ageman bagi petani, pebisnis, biasanya seperti itu. Ini bermaju. Ini pun saya dapatnya lokasian juga dari Jawa. Kalau Batuanju sendiri gimana Mas? Itu Nama desa itu. Nama desa. Nama desa. Empunya itu Kekerining. Yang dikenal. Tapi bukan cuma satu sih, dia kan punya keturunan. Dan kayaknya keturunannya itu masih ada sampai sekarang, tapi sudah nggak jadi empu lagi. Ini patrem ini yang sering saya bawa kemana-mana. Batuanju itu daerah mana Mas? Batuanju ini di sebelah utaranya Longus. Kalau nggak salah itu masuk Batang-Batang ya, kecamatannya masuk Dungkek, tapi kayaknya lebih ke Batang-Batang. Jadi kalau kita lihat sejarah, hampir di setiap pelabuhan tua itu pasti ada empu. Setiap tempat. Iya. Jadi kayak di Benmaju ini kan dekat dengan Dungkek dekat, Ya, itu kan pelabuhan tua. Pelabuhan tua. Kemudian dekat dengan Bintaro. Bintaro ini juga pelabuhan tua. Kemudian di Tanjung pun juga pelabuhan tua. Iya. Jadi dulu Raden Wijaya itu ketika ke Sumeneb untuk menemui Arya Wiraraja itu berlabuhnya di daerah Tanjung, di pelabuhan Tanjung. Gitu. Jadi memang pelabuhan tua, sehingga kemudian muncullah namanya Jenengan Aing Nyor. Namanya itu Mas. Iya, ini nama desa sih sebenarnya, nama lokasi. Itu eranya Panembahan Joharsari. Jadi masih Majapahit awal. Masih Majapahit awal. Kemudian ada namanya Sergeng, daerah Pantura ini. Jadi ini sangat wajar karena sumber besi ini kan dari Sulawesi, dari Luwu semua. Semuanya Mas. Ya. Kalau di Madura Untuk Madura, Jawa nggak punya tambang besi. jadi semuanya dari Sulawesi Bugis. Iya. Jadi dari Luwu itu untuk bahan pamor karena kandungan nikelnya itu sangat luar biasa berlimpah. Jadi mereka dari sana untuk ke Jawa, sebelum ke Jawa itu pasti singgah di Madura dan menggunakan pulau-pulaunya Sumeneb itu sebagai sea bridge atau jembatan laut. Jadi kalau dulu kan nggak ada mesin, ya kan? Semua ya, Mas. Ya, jadi mampir dulu di satu pulau, entah ini barter apa mungkin kan. Kemudian singgah lagi bisa di Kangean, baru kemudian ke Dungkek,
Jadi tidak heran kalau di Dongke ini ada beberapa kapal dagang yang karam di situ gitu. Ini saya juga ada, ini di luar Sumenep ini. Apa itu, Mas? Kemungkinan ini Bire. Biro itu nama tempat atau Ya, tempat itu? ini daerah Ketapang, Sampang. Dan Sampang. ciri khasnya ya ini pamor V atau pamor del bolak-balik. Dan tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa ini bukan Bire. Apa, Mas? Kalau bukan Biro? Saya lupa. Cuma kebanyakan Bire ya memang seperti ini. Dan ini masuk salah satu pusaka yang manti katanya. Jadi kalau kegores itu bisa lumayan sakit, katanya seperti itu. Sakit. Lumayan sakit katanya. Kemudian saya bawa lagi nih. Nah, ini patremnya Tambegung. Ampunten. Nah, ini. Ya, Mas, masuk daerah Ampunten. Ya. Loop berapa itu, Mas? Nah, jadi ada griningnya, kemudian ada jenggotnya. 7. Ada 7. Ini look 7, dan menurut teman itu yang dia memang seorang empu dan ahli dalam hal pusaka, yang menyatakan ini adalah Tambegung adalah Sondunga. Nah, arah dari ujung ini. Biasanya kan lurus, setelah ke atas tuh lurus. Ini enggak, tapi masih ke sana. Miring sedikit ya. Ya, miring sedikit. Oke, oke. Oke, teman-teman, jadi itu beberapa keris-keris yang diperlihatkan kita pelajari dari Mas Anwar untuk nambah wawasan kita sebenarnya, lebih apa ya, lebih mengetahui gitu. Saya pribadi juga baru baru senang terhadap keris. Ternyata dari ceritanya, dari sejarahnya juga banyak sekali yang harus kita pelajari. Betul. Terakhir, Mas, pesan dan kesan untuk teman-teman khususnya yang baru belajar maupun yang tidak belajar gitu. Karena biasanya pada orang awam, apalagi zaman sekarang ya, untuk melestarikan dan memegang keris saja sudah takut karena Ya. mistis atau gimana gitu, Mas. Monggo, Mas. Artinya gini sebenarnya, kalau permasalahan ini ada mistisnya, semua benda di dunia ini itu semua bertasbih kepada Allah selaku penciptanya. Dan ini kan ada ayatnya bahwa segala sesuatu di bumi, di langit dan di bumi, burung-burung yang terbang, itu semuanya bertasbih. Apalagi keris ini kan merupakan manifestasi doa dan pengharapan dari si empu dan juga si pemesan keris itu. Jadi ini kita berniat pangeran kayak ini kan gitu kan. Kita bukan mau menuhankan keris, enggak, tapi ini adalah sebuah simbol gitu loh. Untuk menopang rasa percaya diri. Artinya kalau kita kemudian artinya tidak harus keris, karena sumber kemusyrikan, sumber syirik itu bukan hanya keris. Bisa nasi misalkan. Kemudian kita sudah kenyang makan, wah perutku sudah kenyang nih, tadi habis makan nasi 2 piring. Nah, itu sudah masuk di syirik khafi namanya. Emangnya nasi yang bisa mengenyangkan kita? Kan tidak. Jadi sama halnya, ini hanyalah wasilah. Nasi pun juga wasilah. Jadi kita pakai kacamata, kita lagi minus misalkan mata kita. Aku kalau nggak pakai kacamata, pandanganku bureng. Emangnya kacamata yang punya kekuatan untuk bikin kita melihat? Kan tidak. Kacamata hanyalah wasilah, perantara. Sama dengan ketika Nabi Allah Musa ingin melawan Fir'aun. Allah ngasih apa? Tongkat. Iya kan? Apakah tongkat itu yang punya kekuatan? Tidak. Tapi Allah lah yang punya kekuatan.
Kan harus ke arah sana sebenarnya. Kemudian di lain hal, ini adalah bagian dari merawat sangkol atau peninggalan. Jadi sangkol bagi kami orang Sumeneb itu tidak hanya berupa tanah, berupa harta, tapi kadang juga berupa pusaka. Pusaka tidak hanya berupa keris, bisa cincin, bahkan ada istilahnya kalampi kere, itu pun juga pusaka. Dan yang namanya peninggalan, kita menghormati sesepuh, ya kita sebaiknya merawat lah gitu. Jadi jangan takut kesurupan, jangan takut mistisnya, enggak. Jadi kembalikan ke niatnya kalian. Kalian ingin merawat pusaka itu tujuan untuk apa? Itu semuanya kembali kepada niat masing-masing. Jadi pusaka ini dia tergantung kita yang megang, ya. Mau dijadikan sarana untuk nyantet orang pun mungkin bisa gitu kan, ya kan? Karena kita lihat di YouTube itu kan banyak sekali penyihir yang menggunakan keris gitu kan. Buat nyarak ocen misalkan, itu juga bisa menggunakan keris. Jadi man behind the gun lah yang paling berpengaruh di situ. Jadi mau dijadikan apa ini ya terserah si pemegang. Tapi gunakanlah dengan bijak dan benar gitu. Terima kasih Mas atas waktunya. Siap. Lain waktu ini sebenarnya masih banyak ya Mas jenis-jenis keris yang di sini. Masih banyak. Yang belum dibahas. Kita ngobrol santai lain waktu sharing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu channel Trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.